Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helen Ella Meilanti atau biasa dipanggil Helen dari kelas MJ 516, mata kuliah Digital Inovatif Entrepreneurship, Prodi Manajemen Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban UAS saya mengenai analisis bisnis digital, yaitu studi kasus dari aplikasi Gojek. Yang pertama, kita membahas mengenai pengertian bisnis digital terlebih dahulu. Nah, sesuai dengan materi PowerPoint yang sudah disampaikan oleh Ibu Rati, bisnis digital pengertiannya yaitu aktivitas promosi, baik itu untuk sebuah brand ataupun sebuah produk, menggunakan media elektronik atau digital. Lalu ada perbedaan bisnis digital dan juga bisnis konvensional. Kita mulai dari bisnis digital. Kalau bisnis digital itu menggunakan media elektronik untuk promosi dan juga operasional. Dia memiliki pasar yang tanpa batas, efisiensi infrastruktur dikarenakan tanpa memerlukan gudang fisik yang besar, dan juga aksesibilitas tanpa batas melalui internet. Nah, contoh dari bisnis digital yaitu marketplace Shopee dan juga Tokopedia. Nah, lalu menuju ke bisnis konvensional, yaitu bisnis yang bergantung pada kehadiran fisik, baik itu toko, kantor, maupun gudang, dengan jangkauan geografis yang terbatas, lalu memerlukan biaya operasional dan manajemen inventaris fisik yang kompleks. Contohnya yaitu toko pakaian atau toko mainan di pasar tradisional. Jadi jelas ya perbedaan mengenai bisnis digital yang tidak memerlukan kehadiran fisik dan juga bisnis konvensional yang sangat memerlukan kehadiran fisik. Lalu kita menuju ke macam-macam bisnis digital. Dalam PowerPoint Ibu Rati sudah dijelaskan ada 3 macam bisnis digital. Pertama yaitu versi digital dari bisnis non-digital. Nah, ini adalah bisnis yang menawarkan versi digital dari barang dan atau jasa yang biasanya dijual dalam bentuk fisik. Contohnya seperti penjualan e-book, e-jurnal, e-komik, di mana misalkan itu buku biasanya dijual secara fisik, tapi ini ditawarkan secara elektronik yaitu e-book. Nah, lalu ke jenis bisnis digital yang kedua yaitu fasilitator digital dari bisnis non-digital. Nah, yaitu merupakan bisnis yang memfasilitasi bisnis barang dan atau jasa menggunakan teknologi digital. Seperti contohnya online shop Shopee, Tokopedia, Allshop, OLX. Nah, bisnis-bisnis marketplace ini menjembatani atau memfasilitasi bisnis penjualan yang konvensional seperti toko-toko pakaian yang sebetulnya masih konvensional, menjadi mereka bisa menjual dalam versi digital atau melalui marketplace. Lalu versi yang ketiga atau jenis yang ketiga yaitu bisnis digital hybrid. Nah, bisnis ini hybrid merupakan kombinasi penggunaan berbagai jenis bisnis digital untuk memaksimalkan pendapatan. Jadi ini kombinasi dari kedua bisnis digital yang sebelumnya. Nah, lalu kita menuju ke studi kasus kita kali ini, yaitu Gojek Super App. Kenapa sih saya memilih Gojek? Nah, saya memilih Gojek karena saya merasa Gojek ini merupakan aplikasi bisnis digital yang sangat bermanfaat untuk saya dan keluarga saya. Hampir setiap hari saya mengakses bisnis atau aplikasi ini, sehingga saya merasa cocok nih Gojek untuk dibahas pada mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Pertama, kita mau memetakan dulu nih, Gojek itu termasuk jenis bisnis digital yang mana. Nah, untuk Gojek sendiri, ini termasuk model bisnis hybrid. Disebut hybrid karena apa? Nah, karena dia menggabungkan antara yang pertama, versi digital dari bisnis non-digital. Ini dibuktikan dengan Gojek melalui aplikasi GoPay. Nah, itu sekarang menawarkan penjualan barang yang biasanya non-digital atau fisik menjadi versi digital. Nah, di sini ada penawaran uang dalam bentuk e-money atau GoPay. Nah, lalu ada juga dia masuk ke jenis yang kedua juga, yaitu fasilitator jasa bisnis non-digital menjadi bisnis digital. Nah, ini dikarenakan Gojek sendiri menghubungkan mitra pengemudi dan juga penumpangnya melalui aplikasi Gojek dan juga Gokar. Selain itu, mereka juga menghubungkan
mitra penjual dan juga pembeli pada aplikasi GoFood dan juga GoMart. Nah, Gojek saat ini bahkan bersatu dengan Tokopedia membentuk GoTo. Nah, karena Tokopedia sendiri contoh marketplace itu merupakan contoh yang sangat erat dengan fasilitator digital. Jadi maka dari itu Gojek bisa masuk ke dua-duanya nih. Makanya dikategorikan sebagai bisnis yang hybrid. Nah, lalu kita selanjutnya membahas mengenai keunggulan dari Gojek sebagai bisnis digital. Nah, untuk keunggulan yang pertama yaitu mengenai pasar tanpa batas. Nah, pada pembahasan pasar tanpa batas kali ini, Gojek dinilai mampu menembus pasar tanpa batas dengan teknologi digitalnya. Aplikasi Gojek ini dapat diunduh dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia dimanapun dan kapanpun mereka berada. Nah, hal ini dibuktikan dengan aplikasi Gojek yang sudah diunduh sebesar atau oleh 190 juta pengguna per tahun 2020, dan aplikasi ini juga menjadi aplikasi yang paling banyak diunduh sepanjang tahun 2022 dan 2023 di Indonesia, yaitu sebanyak 1,36 juta unduhan dan 957 ribu unduhan per tahunnya. Nah, ini membuktikan kalau Gojek ini pasarnya tanpa batas sehingga diunduh oleh jutaan orang, bahkan ratusan juta orang sampai saat ini. Lalu, Gojek ini juga menjadi salah satu aplikasi unicorn pertama dari Indonesia yang merambah pasar global dengan ekspansi ke negara Singapura, Vietnam, dan juga Thailand. Nah, keren banget nih Gojek. Oke, lalu keunggulan Gojek yang kedua yaitu potensi penghasilan tanpa batas. Nah, dengan model digital ini, Gojek memiliki potensi omset yang berlipat ganda karena layanan mereka dapat diakses setiap saat oleh jutaan pengguna secara bersamaan tanpa kendala fisik toko. Nah, hal ini terlihat dari laporan keuangan PT GoTo, Gojek Tokopedia Tbk, di mana pendapatan bruto Gojek pada tahun 2024 itu mencapai 14,17 triliun. Nah, hasil ini meningkat 17% dari pendapatan tahun 2023 yang sebesar 12,11 triliun. Nah, banyak sekali pendapatan dari GoTo ini atau Gojek. Lalu keunggulan yang ketiga yaitu potensi multi bisnis. Nah, dengan model digital, Gojek ini memiliki potensi untuk menjalankan berbagai bisnis layanan yang diperlukan oleh masyarakat. Kesempatan ini dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Gojek, di mana mereka terus berkembang dari yang awalnya hanya berupa layanan antar penumpang, yaitu melalui Gojek dan Gokar, hingga kini menjadi berbagai layanan yang tersaji dalam Gojek Super Apps. Nah, di sini saya mengambil contoh layanan-layanan mereka yang ada di website Gojek, di mana ada layanan transportasi dan logistik, ada pembayaran, bisnis, dan juga beli makanan dan belanja. Nah, lalu sejak tahun 2021, Gojek ini bersatu nih dengan Tokopedia membentuk grup PT GoTo, Gojek Tokopedia Tbk. Nah, hal ini semakin memperluas gurita bisnis mereka di Indonesia dan di negara-negara Asia Tenggara. Nah, lalu berikutnya ini kita melihat cara Gojek untuk bertransformasi secara digital. Nah, ini dimulai dari bisnis mereka yang didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim. Nah, awalnya ini bukan bisnis digital, awalnya hanya bisnis call center pengemudi yang memiliki total 20 pengemudi saja di Jakarta. Nah, mereka hanya menggunakan call center untuk menghubungkan penumpang dan juga pengemudi. Lalu bisnis ini berjalan sampai pada tahun 2015. Nah, mereka itu mendapat suntikan dana atau pendanaan investasi sehingga aplikasi Gojek ini bisa diluncurkan untuk Android dan juga iOS. Nah, melalui suntikan dana investasi ini, Gojek itu berekspansi nih. Ada dia membangun aplikasi, lalu berekspansi keluar kota,
selain kota Jakarta, dan juga menambah layanan antar makanan yang awalnya hanya GoRide dan juga GoCar, sekarang menambah ke GoFood. Lalu mereka bertambah-tambah lagi layanannya, lalu ke 2018 di tahun ini mereka berekspansi ke luar Indonesia, yaitu pertama ke Vietnam dan juga Thailand. Transaksi ini terus meningkat sampai mencapai 100 juta transaksi per harinya untuk aplikasi Gojek. Dan selain Vietnam dan Thailand, mereka juga merambah ke Singapura juga dan Filipina juga. Lalu pada tahun 2021 ini transformasi mereka yang terakhir yaitu bersatu dengan Tokopedia bergabung menjadi GoTo, yaitu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia yang menjadi aplikasi untuk semua kebutuhan masyarakat sehari-hari. Ini sesuai dengan tagline mereka yaitu GoTo untuk GoTo. Jadi masyarakat itu ingin apa saja itu bisa disediakan dengan aplikasi-aplikasi Gojek dan juga Tokopedia. Nah, lalu kita ke topik yang terakhir, yaitu usulan pengembangan. Nah, walaupun saya menilai Gojek ini sudah sangat canggih dan sudah berekspansi, berinovasi kemana-mana, ini kita tetap membuatkan usulan pengembangan untuk aplikasi Gojek agar mereka bisa terus berkiprah di dunia bisnis digital. Nah, pertama saya mengusulkan untuk adanya integrasi dengan AI personal assistant, di mana implementasi AI ini untuk analisis perilaku konsumen sehingga bisa memberikan rekomendasi yang sangat personal. Contohnya, apabila saya sudah set alarm untuk kelas kuliah jam 1 siang nih di hari ini. Nah, Gojek melalui AI-nya itu bisa mengingatkan, contohnya ada tulisan bahwa kamu ada jadwal kelas nih jam 1 siang nanti. Cuaca sekarang diprediksi akan hujan. Mau pesan GoFood untuk jam 12 siang nanti? Nah, kayak gitu. Jadi ada personalisasi yang mengingatkan konsumen untuk menambah aktivitas mereka pada aplikasi Gojek. Lalu usulan yang kedua yaitu mengoptimalkan pemesanan dengan voice command. Nah, ini saya rasa belum ada nih di aplikasi Gojek, yaitu dengan memungkinkan pengguna untuk memesan makanan atau kendaraan hanya melalui perintah suara saat mereka itu sedang bersiap-siap atau sangat terburu-buru. Jadi biasanya kan kita harus ngetik, harus ngeset mau kemana itu harus diketik semuanya, mau beli makan apa juga harus diketik. Nah, sekarang saya mengharap kalau Gojek ini bisa berinovasi menambahkan voice command. Jadi untuk memesan di aplikasi Gojek menjadi lebih mudah. Nah, lalu ada juga usulan untuk pengembangan Gojek yang ramah lingkungan. Nah, untuk aplikasi Gojek nih saya sarankan bisa menambahkan pilihan GoRide dan GoCar dengan armada berbahan bakar listrik, serta juga mengembangkan stasiun pengisian baterai listrik untuk pengemudi mitra Gojek maupun masyarakat umum. Jadi tidak hanya menambah varian untuk armada berbahan listrik, tapi juga merambah ke bisnis terbaru, yaitu bisnis stasiun pengisian bahan bakar atau baterai listrik. Nah, ini saya rasa sih akan sangat sukses nantinya di Indonesia kalau menerapkan bisnis baru ini, yaitu bisnis ramah lingkungan. Ini sudah hampir sampai ke penghujung materi. Nah, untuk materi yang saya buat kali ini ada daftar pustaka yang menjadi referensi saya, yaitu dari materi perkuliahan, ada juga website-website seperti website CNBC, lalu saya juga banyak mengambil dari website Gojek itu sendiri, karena mereka sudah banyak menerangkan tentang bisnis mereka, dan juga ada dari berita kumparan. Itu saja presentasi saya kali ini mengenai analisis bisnis digital, khususnya pada analisis Gojek. Saya harap dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya juga memohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian ataupun pembuatan materi saya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah berkenan menonton sampai akhir. Bye-bye.